اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحب والذرية وبجاههم يا رب نسألك السعادة الأبدية لنا ولجميع السادة العلوية ومحبيهم من أهل القلوب المرضية. يا الله يا الله يا الله يا عالما بما بالخفية. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tak lupa kami ajak kepada panjenengan semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan
segala bentuk perintah dari Allah dan juga kita jauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah kalian untuk berbekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah taqwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak segala bentuk kerusakan di darat dan juga yang ada di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memberikan peringatan, memberikan teguran kepada kita semua agar selalu bermuhasabah, agar selalu introspeksi diri tentang segala hal yang terjadi pada diri kita, pada lingkungan sekitar kita, dan terutama apabila musibah atau azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terjadi, itu sebab dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, bahkan dengan terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, menurunkan bala, menurunkan azab kepada manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apakah orang itu saleh ataukah orang itu tidak saleh. Dalam satu riwayat disebutkan al-bala ya'ummu salih wa talih. Bala itu, musibah itu ketika turun maka tidak lagi pandang mana orang itu saleh ataukah orang itu taleh. Taleh ini adalah orang yang bukan bagian dari orang saleh. Dan tidak pula memandang orang tersebut bertakwa ataupun yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, setiap kali ada musibah, setiap kali ada azab, entah mengenai kepada diri kita ataupun di sekitar kita, maka hendaklah kita kembalikan kepada diri kita pribadi. Apakah kita ini sudah betul-betul menjadi orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kita ini betul-betul menjadi orang yang selalu kembali ke jalan yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awal khutbah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika banyak yang terabaikan dari kita, jika banyak hal-hal yang salah pada diri kita, jika banyak maksiat yang mungkin kita kerjakan secara terang-terangan bahkan, maka perbaikilah, muhasabah, introspeksi diri kita pribadi. Perbaiki salat kita, perbaiki zakat kita, perbaiki sedekah kita,
Perbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dan terlebih perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kepada satu kaum kecuali di situ terdapat engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mengazab suatu kaum kecuali mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya ada dua hal yang bisa menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin jasad beliau hadir di tengah-tengah kita. Akan tetapi kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita melalui kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi, kemudian bangun lagi, apakah sudah dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah? Bagaimana ketika kita bangun tidur, paling tidak kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena banyak sekali orang-orang mereka ketika tidur dan ternyata besoknya tidak bangun lagi. Itu menjadi peringatan buat diri kita pribadi. Karena disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian bagaimana kita, adab kita ketika memasuki kamar mandi. Rasulullah mengajarkan kepada kita mendahulukan kaki kiri sebelum kita masuk kamar mandi. Kita disunnahkan untuk membaca doa. Bagaimana ketika kita keluar dari kamar mandi, dan ketika keluar kamar mandi kita disunnahkan juga untuk membaca doa. Dan bagaimana ketika kita memakai baju, apakah kita sudah betul menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan dengan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW itu sudah menjadi bukti bahwasanya Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dari ayat tersebut yang kedua yang menjadikan sebab Allah Ta'ala tidak mengazab suatu kaum, yaitu ketika kaum tersebut memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya memang istighfar ini adalah hal yang betul-betul Rasulullah SAW tekankan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam satu riwayat beliau tidak pernah absen dari membaca istighfar, paling tidak 100 kali. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan 300 kali. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi hal yang benar-benar ditekankan oleh Rasulullah, dan juga menjadi hal-hal yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, jangan pernah kita merasa minder, jangan pernah kita merasa dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merahmati, Maha kasih sayang kepada kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka teruslah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat pernah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya disebutkan bahwasanya, wahai Muhammad, ini tidak aku berikan di umat yang lain. Apa itu? Ketika umat Nabi Muhammad beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberikan satu keistimewaan, yaitu Allah taala akan menerima taubatnya umatnya Nabi Muhammad selagi nafasnya belum sampai di leher, di tenggorokan. Maka dari itu jangan berhenti untuk bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membanggakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa selalu kembali ke jalan yang benar, agar kita bisa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمون اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلن كلمة إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفر والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعظكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله